Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika Nurul Aini dengan NPM 2503010202116. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi bab 6 dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Bisnis, yaitu tentang motivasi dan melatih anggota. Materi ini sangat penting karena dalam sebuah organisasi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh strategi dan sistem, tetapi juga oleh bagaimana seorang pemimpin mampu memotivasi serta membina anggotanya secara etis dan profesional. Baik, pertama kita masuk ke pengertian motivasi. Motivasi adalah penggerak internal yang menyebabkan seseorang bertindak. Dalam konteks etika bisnis, motivasi bukanlah tentang bagaimana memanipulasi orang agar bekerja lebih keras, tetapi bagaimana menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Seorang pemimpin yang etis tidak memaksa atau menekan, melainkan menciptakan lingkungan yang membuat anggota tim ingin berkontribusi secara sukarela dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita membahas teori dua faktor dari Friedrich Herzberg. Menurut Herzberg, ada dua faktor utama yang mempengaruhi motivasi kerja. Pertama, faktor hygiene. Ini meliputi gaji, kondisi kerja, dan kebijakan perusahaan. Jika faktor ini buruk, karyawan akan merasa tidak puas. Namun, jika sudah baik, belum tentu membuat mereka termotivasi dalam jangka panjang. Kedua, faktor motivator. Ini mencakup pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Faktor inilah yang benar-benar menciptakan ketertarikan atau engagement dalam pekerjaan. Artinya, sebagai seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya memberikan gaji atau fasilitas yang baik, tetapi juga harus memberikan makna dan kesempatan berkembang. Teknik melatih atau coaching yang efektif dalam melatih anggota tim, kita dapat menggunakan model GROW. Model ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yakni goal atau tujuan. Tujuan ini merupakan apa yang ingin dicapai oleh anggota tim. Dan yang kedua, reality atau realitas, di mana posisi mereka sekarang, hambatan apa yang mereka hadapi. Yang ketiga adalah option atau pilihan. Apa saja sih alternatif solusi yang bisa diambil? Dan yang terakhir adalah will atau way forward, atau langkah maju. Tindakan konkret apa yang akan dilakukan dan kapan? Yang terpenting, dalam pendekatan coaching yang etis, pemimpin menggunakan metode bertanya, bukan memerintah. Dengan bertanya, kita menghargai otonomi dan kecerdasan anggota tim. Selanjutnya, integrasi etika dalam kepemimpinan. Ini terdiri dari 3 aspek, yakni keadilan, yakni memberikan beban kerja dan imbalan secara objektif tanpa pilih kasih. Yang kedua adalah transparansi, terbuka mengenai alasan dibalik keputusan besar perusahaan. Dan yang terakhir adalah integritas, melakukan apa yang dikatakan atau walk to the talk. Motivasi dan pelatihan tidak dapat dipisahkan dari etika. Pemimpin yang etis akan menghargai martabat anggota tim, bersikap adil seperti tadi yang aspek pertama, tidak memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi, dan memberikan dukungan yang tulus. Selanjutnya, strategi praktis meningkatkan moral tim. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, memberikan umpan balik konstruktif. Fokus pada solusi dan pengembangan, bukan menyalahkan. Yang kedua adalah pendelegasian berbasis kepercayaan, yakni memberikan tanggung jawab, menunjukkan bahwa kita percaya pada kemampuan anggota kita. Yang ketiga adalah memberikan pengakuan atas keberhasilan meskipun itu sedikit atau kecil. Apresiasi sederhana dapat meningkatkan semangat kerja secara signifikan. Hal-hal kecil seperti ini seringkali berdampak besar terhadap motivasi tim. Apalagi peran dari seorang pemimpin itu sangat terasa bagi anggotanya. Dan sebagai penutup, kesimpulannya adalah
Kepemimpinan yang efektif adalah perpaduan antara kecerdasan emosional untuk memotivasi dan komitmen moral untuk melatih. Ketika anggota merasa dihargai secara manusiawi melalui etika dan didukung secara profesional melalui pelatihan, maka performa bisnis akan meningkat secara organik dan berkelanjutan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.